Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis. Arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan dan perencanaan kehidupan kebangsaan. Arsip statis dapat berupa foto, transkrip, dan kertas. Contohnya, teks proklamasi. Arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Arsip dinamis dibedakan menjadi 3, meliputi arsip dinamis aktif ialah arsip dinamis yang sering digunakan dalam kelangsungan kerja. 2. Arsip dinamis semi-aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Ketiga, arsip dinamis inaktif adalah arsip dinamis yang sudah sangat jarang dipakai untuk kelangsungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang arsip dinamis dan statis. Menurut fungsinya dan kegunaannya, arsip dibedakan menjadi dua macam, yaitu arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi maupun perkantoran dalam kesehariannya. Arsip dinamis dibagi menjadi 3 macam, yaitu arsip inaktif, arsip aktif, dan arsip semi aktif. Arsip statis merupakan arsip yang sudah dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, namun tetap harus dikelola dan disimpan berdasarkan pertimbangan nilai yang terkandung di dalamnya. Arsip dinamis adalah arsip yang secara langsung digunakan dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama waktu tertentu. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya menjadi dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip dan tidak dapat diperbarui maupun tergantikan apabila rusak maupun hilang. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaan tinggi dan terus-menerus. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya telah menurun. Sementara arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga arsip nasional maupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anandawati, NIM 2819884 dari kelas Tadris IPSC, mata kuliah studi arsip. Saya dari kelompok 5 akan membahas mengenai penciptaan dari arsip dinamis dan statis. Dalam penciptaan arsip dinamis dan statis ini terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah pembuatan. Pembuatan arsip adalah satu kegiatan untuk merekam informasi dalam suatu media rekam tertentu untuk dikomunikasikan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas di setiap lembaga dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah arsip yang dibuat harus memiliki isi, struktur, dan konteks. Yang kedua, pembuatan arsip yang dinilai sebagai arsip vital dilakukan dengan media rekam atau peralatan berkualitas baik. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan autentitas dan reliabilitas arsip serta pengelolaan arsip sebagai satu keutuhan informasi, maka dalam pembuatan arsip dilaksanakan berdasarkan instrumen baku kearsipan, yaitu tata naskah di Dinas Klasifikasi Arsip, jadwal resensi arsip, serta klasifikasi keamanan dan aksesnya. Yang keempat adalah pembuatan arsip dilaksanakan berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip untuk menentukan keterbukaan atau keberhasilan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah pembuatan arsip harus didokumentasikan dengan cara registrasi yang dilakukan oleh arsiparis. Berikutnya adalah penerimaan. Penerimaan arsip adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan arsip yang berasal dari
pihak luar atau baik itu organisasi atau individu dalam penerimaan arsip yang perlu diperhatikan adalah arsip. Yang pertama adalah arsip yang diterima dalam kondisi aman, tepat, lengkap, dan jelas terbaca. Yang kedua, arsip dianggap sah diterima setelah sampai pada petugas penerima arsip yang berwenang. Yang ketiga, arsip dalam bentuk faksmil dianggap sah diterima setelah tercetak oleh mesin faksmil atau mesin faks penerima arsip. Yang keempat, arsip dianggap sah diterima setelah sampai pada penerima yang berhak dan penerimaan arsip itu harus didokumentasikan dengan cara diregistrasi oleh unit mewadahi fungsi persuratan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh unit pengolah. Yang kelima adalah dokumentasi penerimaan arsip dilakukan oleh arsiparis untuk dipelihara, disimpan, dan digunakan. Yang berikutnya adalah klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah penggolongan arsip berdasarkan subjek atau pokok masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan paduan untuk pengaturan, penataan, serta penemuan kembali arsip. Kode klasifikasi arsip selanjutnya adalah tanda pengenal masalah dalam bentuk alfabet, numerik atau alfanumerik, yaitu gabungan dari huruf dan angka yang berfungsi sebagai alat untuk mengenali subjek atau pokok masalah yang dikandung arsip. Untuk klasifikasi arsip diatur dalam buku tersendiri, yaitu skema klasifikasi arsip di setiap lembaga. Tadi sudah 3, sekarang yang keempat, registrasi. Registrasi arsip adalah kegiatan pencatatan arsip yang dibuat atau diterima oleh lembaga ke dalam sistem kearsipan dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, registrasi dilakukan secara lengkap dan konsisten. Yang kedua, registrasi dilakukan dengan memberikan kode yang bertujuan untuk merekam informasi yang ringkas mengenai arsip. Yang ketiga, data registrasi tidak boleh diubah-ubah. Namun, apabila diperlukan perubahan karena terjadi kesalahan teknis, maka harus dilakukan pencatatan perubahan. Registrasi arsip dilakukan dengan mencatat informasi arsip sesuai dengan standar metadata arsip kearsipan dan sekurang-kurangnya meliputi nomor, tanggal registrasi, nomor dan tanggal arsip, tanggal penerimaan dan pengiriman, lembaga penerima dan pengirim, isi ringkas, dan kode klarifikasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mencoba menjelaskan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip ini dimaksudkan untuk menjaga arsip-arsip tersebut dari segala kerusakan dan kemusnahan. Kemusnahan dan kerusakan arsip dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Ada A, faktor dari dalam, seperti kertas yang akan kita pakai sangat berpengaruh pada awet atau tidaknya tulisan, dan dalam penggunaan kertas hendaknya dipilih yang baik dan kuat. Tinta, penggunaan tinta yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan sebaiknya yang berkualitas. Pasta atau lem, penggunaan perekat harus dicarikan yang baik, jangan menggunakan perekat yang dibuat dari getah Arab ataupun selulosa, tape, dan sejenisnya. Dan ada poin B, faktor dari luar, seperti kelembapan udara yang tidak terkontrol akan menimbulkan jamur sehingga kertas menjadi lembab dan rusak. Udara yang terlampau kering akan merusak kertas. Sinar matahari sangat membahayakan kertas arsip, untuk itu tidak boleh ada sinar matahari yang jatuh langsung kepada kertas, debu, jamur, dan sejenisnya. Rayap dan gengat yang bisa terdapat pada dinding-dinding yang basah. Bukan hanya kertas tersebut yang menjadi lembab, tetapi juga dirusak oleh ngengat dan serangga lain.
terdapat pada dinding-dinding yang basah. Bukan hanya kertas tersebut menjadi lembab, tetapi juga rusak oleh ngengat dan serangga lain. Penyusutan adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan aktif-inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Undang-Undang Nomor 43/2009 Pasal 1 Nomor 23. Salah satu kegiatan dari pengolahan arsip yang dilakukan pengolahan arsip adalah kegiatan penyusutan. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara 1. Memindahkan arsip inaktif dari tempat penyimpanan file aktif dalam satu unit pengolahan arsip. 2. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan pusat dengan lingkungan organisasi. Ketiga, memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keempat, menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan pada arsip nasional.